Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channelnya Sahabat TV. Yang baru mampir silahkan klik subscribe terlebih dahulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channelnya Sahabat TV. Ada paket baru lagi, sekarang kita bopak lagi teman-teman. Nah kebetulan kita sekarang itu mau ngerakit feeder ikan otomatis. Kebetulan jadi di video kali ini kita mau ngerakit feeder yang minimalis ya teman-teman, DIY. Karena kalau misalnya kita beli feeder yang otomatis, feeder itu kayak semacam alat yang buat ngasih makan ikan otomatis teman-teman, itu rata-rata harganya itu lumayan ya, paling murah itu sekitar 78.000, tapi itu cuman bisa maksimal 2 kali dalam sehari ya teman-teman, bisa juga 1 kali sehari gitu. Nah berhubung kalau misalkan teman-teman mau ngasih pakan ikan otomatis itu lebih dari 2 kali, misalkan 3, 4, 5, itu teman-teman harus beli yang agak sedikit mahal. Kisaran harganya itu sekitar 150 sampai 200 ribuan, dan yang paling murah tadi sekitar 78.000. Nah kali ini saya itu mau rakit sendiri feeder otomatisnya, dan ini jauh lebih murah teman-teman, walaupun memang agak sedikit ribet mungkin nanti ngerakitnya. Ya langsung saja, bahan-bahannya itu sudah ada sebenarnya, dan ini salah satu bahannya udah datang. Nah salah satu bahan yang penting itu dinamo ini teman-teman. Ini dinamo yang kecepatannya itu 5 rpm teman-teman. Ini DC, ini voltasenya tuh 5 sampai 30 volt kalau dilihat dari keterangannya. Ini kalau misalkan teman-teman cari di Shopee, ini nggak ada yang penjual dari Indonesia. Jadi teman-teman harus impor dari Cina ya. Dan ini harganya 22 ribuan. Saya waktu itu beli ini. Kalau misalkan emang mau harga yang lebih murah, teman-teman bisa beli yang daya inputnya itu AC ya. Kalau ini kan DC. Kalau misalkan yang AC itu agak besar dan dia bisa 3 rpm kecepatannya, jadi lebih lambat ya. Tapi kekurangannya dia AC. Karena saya lebih nyaman di DC ya, lebih aman juga, makanya saya beli yang ini. Yang satunya dinamo. Kemudian saya juga bikin DIY ini seperti ini. Jadi ini nanti tempat buat pakannya. Ini sebenarnya udah saya bikin sebelumnya ya, jadi ini nanti bisa diatur bukaannya. Nanti kita tutup teman-teman. Ini dinamonya sudah ada, tempat pakan ikannya sudah ada. Yang belum ada itu timernya teman-teman. Timer buat ngatur kapan dia nyala, kapan dia mati teman-teman. Nah ini salah satunya paketnya. Kita langsung bopak aja isinya apa aja, karena ada beberapa barang juga yang saya beli dari sini. Oh iya, ini 22.000 ya, saya dapat 22.000. Kalau ini ya kita bikin sendiri lah, cuman modal lem doang ya, nggak ada harganya sih ini karena ini bekas teman-teman. Ini saya beli beberapa barang sekalian ya. Ini ada isolasi gitu, isolasi bakar, beli korek, jadi sekalian datang. Ini voltmeter teman-teman, ada kebutuhan voltmeter juga. Ini pernah saya review juga, ini voltmeter yang 3 kabel ya. Saya beli pinset juga nih warna pink. Kemudian ini ada USB teman-teman, ada kabel, ada baterai. Nah, nanti kita butuh USB juga, karena rencananya nanti ini mau pakai baterai yang 3,7 volt, jadi nanti dicas ya sistemnya. Makanya saya beli modul powerbank. Ini modul powerbank 1 ampere, nanti kita pakai. Ini harganya berapa ya, 5 ribuan kalau nggak salah. Dan saya juga beli boxnya, dan cukup sih ya. Ini boxnya juga sekalian, kayaknya ini kekecilan deh. Nah ini produk yang utamanya teman-teman. Jadi ini one way relay modul. Jadi ini relay buat ngatur timer
manajemen waktunya dari mulai nyalain sampai ke matiin ya, dan nanti kita atur berapa kali dia nyala dalam sehari gitu. Bisa pakai modul ini. Modulnya lumayan kecil, jadi bahan-bahannya modul ini, modul power bank, kemudian dinamo yang 5 rpm, kemudian kotak pakannya, dan ini sebenarnya box buat ini modul ini, relay ini, tapi kayaknya ini kekecilan, saya belinya kekecilan. Tuh, teman-teman, ngepas banget, cuma nanti kita akalin aja. Kemudian kita juga butuh baterai 3,7 volt ya, seperti ini. Kita butuh ini bekas ya, copotan laptop 3,7 volt. Jadi bahannya seperti ini aja untuk bikin feeder otomatis, feeder pakan ikan otomatis. Jadi kurang lebih ini harganya 22, ini 5, 27 teman-teman, ini 28.000 ya. 28.000 ya, sekitar 30 ribuan lah. 30, 40, 50, 57.000 teman-teman. Kemudian kalau ini ya kita bisa dibilang gratis ya, karena ini bekas teman-teman dan bikin sendiri. Jadi totalnya kurang lebih sekitar 55 ribuan lah sama nanti perakitannya. Dan ini bisa kita atur waktunya, bisa lebih dari 4 kali sehari nyala kemudian mati. Teman-teman juga sebenarnya bisa pakai timer switch digital yang seperti ini. Kemudian kebetulan barangnya nggak ada ya, itu juga pernah saya review di video yang ini. Tapi kekurangannya kalau pakai timer switch itu dia untuk delaynya itu cuma 1 menit ya gitu. Timer ini kan bisa diatur berapa kali nyala, berapa kali mati. Cuman ketika nyala kita nggak bisa atur per detik, jadi harus per menit. Contohnya ketika dinamo ini 5 rpm ini mau nyala, ini harus 1 menit teman-teman kalau misalkan pakai timer switch digital yang ini. Tapi kalau misalkan pakai modul yang ini, nanti kita bisa atur dia nyalanya itu bisa per detik gitu. Jadi bukan per menit lagi. Itu kekurangan dari timer switch digital. Kalau misalkan pakai yang ini kita bisa atur di detik ya teman-teman. Jadi contohnya jam 6 pagi dia nyala 5 detik. Nah ini bisa diatur pakai yang 5 detik nyala, kemudian delay selama 6 jam, nanti jam 12 siang nyala lagi 5 detik. Itu contohnya ya, sederhananya ya. Langsung aja kita rakit feeder timer otomatisnya. Nah langsung aja kita ke proses perakitannya teman-teman. Karena di sini saya mau pakai powernya itu DC 5 volt, jadi saya di sini pakai chargeran HP ya. Karena nanti chargeran ini saya ganti pakai modul power bank, kemudian nanti saya pasangi baterai ini. Nah sebelum saya pasang modulnya, lebih baik saya setting dulu ini pakai chargeran dari adaptor HP yang 5 volt. Jadi nanti pakai yang sebelah sini. Untuk di modul relaynya, teman-teman bisa lihat di belakang sini. Di sini ada power 6 sampai 30 volt. Kemudian di sini ada GND, di sini GND ini ground. Kemudian ada trigger. Kemudian ada ground plus trigger. Nah, berhubung saya pakai daya 5 volt dari chargeran HP, jadi nanti di sebelah sini, sebelah kiri sini, ini enggak saya pakai teman-teman. Saya pakainya inputnya di sini. Gitu. Sederhana sih sebenarnya. Kemudian untuk di bagian kanannya, di sini ada relaynya, dan di sini ada 3 lubang. Di sini ada tulisannya NO, COM, NC. NO di sini normally open teman-teman, kemudian NC-nya normally close. Jadi nanti sistemnya kalau misalkan NO ke COM, ini nanti posisinya dia akan normally open, jadi nggak nyambung teman-teman. Kalau misalkan COM sama normally close ini sebaliknya, kalau misalnya kita pasang di COM sama NC ini dia tersambung. Ibaratnya kalau saklar itu kan ada ke atas ada ke bawah gitu. Kalau misalkan saklar, kalau saklar rumah ya gitu. Jadi nanti di proses pemasangan ini nanti saya pakai NO dan COM di atas ini.
Saya juga masih belajar ya teman-teman, saya juga masih lihat di buku panduan, kemudian lihat beberapa video teman-teman YouTube yang lain. Jadi kita sharing aja di sini sama-sama belajar. Dan untuk proses pemasangannya ini kita pakai program P3.2 teman-teman. Jadi di sini di sirkuit modul ini ada beberapa program, tapi yang kita pakai sekarang itu P3.2 sesuai dengan yang saya baca untuk fungsinya. Oke, langsung saja saya nyalain di sini. Proses pemasangannya seperti apa. Nah, langsung muncul ya. Di sini tulisannya tadi P1.2. Cara settingnya gimana? Di sini kan ada stop, set, up, down. Nah, kalau misalkan teman-teman ketika nyalain seperti ini, itu ada P1.2. Nah, 00 seperti ini belum kita program ya. Cara programnya teman-teman pilih aja set kurang lebih 3 detik, dan di sini akan muncul P1.2. Karena saya mau pakai programnya itu P3.2, jadi teman-teman silahkan pilih up di sini. Nah, di sini ada beberapa program P1.4, kemudian P2.1, 2, 3.1, kemudian dengan P-4. Nah, berhubung kita pakai programnya P3.2, nah ini kita klik set lagi sekali. Ada tulisan OP teman-teman. Di sini operasional, jadi berapa lama relay ini bekerja gitu. Seperti yang udah saya bilang dari awal, kalau misalkan teman-teman pakai timer switch digital yang seperti ini kan nggak bisa di set ke detik ya, ini bisanya menit. Tapi kalau misalkan pakai modul ini kita bisa set menit juga, kemudian kita juga bisa set detik, karena kita butuhnya satu putaran dinamo ini kurang lebih 13 detik teman-teman, saya baca di keterangannya. Jadi kalau misalkan mau satu putaran di dinamo ini kita butuh 13 detik. Kalau pakai timer switch digital ini berarti ya 1 menit itu kan 60 detik ya, berarti ini beberapa kali putaran kalau misalkan pakai timer yang tadi. Itu makanya saya pakai timer yang ini. Nah, di sini ada 014 teman-teman. Titiknya sebelah sini. Itu artinya ini 14 detik. Cara settingnya teman-teman bisa klik up kalau misalkan mau ditambah detiknya, kemudian klik down. Berhubung saya di sini mau set, misalkan saya set 10 detik ya teman-teman. Nah, di sini titiknya kan sebelah kanan, pojok kanan. Ini bisa dirubah ya teman-teman titiknya. Kalau misalnya teman-teman pilih stop sebelah sini, ini akan pindah ke tengah. Ini jadinya 1/10. Kalau misalkan teman-teman pindah lagi jadi 3 seperti ini artinya menit, berarti ini 10 menit teman-teman. Itu. Berhubung kita mau setnya itu 10 detik, jadi titik yang 3 ini kita pindahin ke pojok kanan bawah 1. Nah, seperti ini. Ini jadi 10 detik. Kalau udah selesai kita pilih set lagi. Di sini ada CL. CL ini delay teman-teman, berapa lama delay ini bekerja. Tadi kan kita ke OP ini berapa lama relay ini bekerja, 10 detik. Nah, setelah 10 detik otomatis mati kan. Nah, matinya berapa lama? Nah, ini di CL gitu. Karena ini untuk demo, kita setting aja misalkan delaynya itu 15 ya. Nah, seperti ini. Ini kan titiknya di pojok kanan bawah. Kalau misalkan mau ke menit ya kita titiknya harus aktif semua nih. Ini berarti 15 menit gitu. Sesederhana ini sih sebenarnya. Kalau udah seperti ini, kita klik set lagi sekali. Loop di sini berapa kali pemutaran. Kalau misalkan teman-teman dalam sehari, kalau misalkan teman-teman mau di limit pemutarannya, artinya dia berapa kali nyala, berapa kali matinya itu mau di limit, misalkan 5, 10, teman-teman klik set aja di sini up and down. Tuh. Kalau misalkan di sini 8, berarti dia 8 kali mati gitu, teman. 8 kali nyala. Berhubung di sini saya mau 24 jam setiap hari nyala, artinya tanpa limit, tanpa dibatasi, ini jangan diisi aja, cukup seperti ini. Nah, setelah ini kita pencet lagi set kurang lebih 3 detik. Nah ini udah mulai jalan. Ini ada LED-nya nyala, otomatis si relay ini bekerja. Nah, dia mati lagi selama 15 detik.
Ini LED-nya mati, relaynya juga mati. Kita tunggu lagi sampai dia ke angka 1. LED nyala, relay nyala. Nah, seperti ini teman-teman. Ini programnya udah kita simpan. Jadi nanti kita langsung aja setting di dinamonya. Kita cabut dulu ya ini. Karena ini udah kesimpan teman-teman. Nah, selanjutnya kita setting dinamonya. Pertamanya itu kan awalnya kita mau pasang di sini ya, di box ini. Berhubung ini kekecilan, nggak saya ukur dulu. Jadi nanti kita pakai penggantinya dulu aja, sederhana. Ini dari papan MDF ya. Ini papan MDF yang ukuran 2 mili kalau nggak salah. Cuma nanti kita ganti ke triplek aja. Ini buat demo teman-teman, biar ada bahan, biar ada dudukannya nanti ketika dipasang. Jadi nanti kita dinamonya pasang di sini. Nah, seperti ini. Kemudian modul relaynya kita simpan di bawah sini. Nah, nanti kalau misalkan ini udah kita set, kita baterainya kita taruh juga di sini. Karena ini dayanya itu DC, jadi nggak masalah kalau misalkan mau dibulak-balik ya. Mungkin nanti putaran ininya akan berubah. Yang tadinya searah jarum jam jadi kebalikannya teman-teman. Dan di sini saya mau si negatif ini dipasang di positif, kemudian ini yang merahnya di negatif. Jadi nanti yang bakal kita dipasang di switchnya itu yang tegangannya positif dari charger ya. Di sini kan ada ground. Di sini ada ground, ada 5 volt. Jadi kalau misalnya kita pasang charger ini, yang 5 volt positifnya ini sebelah sini. Jadi yang groundnya ini kita pasang ke positif dari dinamo seperti ini. Kemudian yang voltnya ini kita masukin ke relaynya, ke switch relaynya teman-teman. Gitu. Biar langsung jelas, kita langsung aja praktekin ya. Karena saya mau dibalik, yang positif ke ground kita pasang seperti ini dari konektor USB nya ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini udah kepasang. Kita coba ini berfungsi atau enggak. Nih, kita colokin aja. Ini kan udah ke setting ya. Nah, kalau misalnya kita pasang di plus 5 volt di sini, dia akan putar teman-teman. Di sini nggak kelihatan putarannya, kecuali kalau misalkan saya pasang ini. Nah, kita coba ya. Nah, ini berputar. Ini 5 rpm teman-teman. Jadi ini dayanya cuma 5 volt. Putarannya juga lebih lambat. Dan ini arahnya ke kiri ya. Ini berbalik arah jarum jam karena saya posisinya dibalik gitu. Teman-teman juga bisa posisinya sesuai, berarti nanti searah jarum jam kayak gitu. Ini kita cabut dulu. Ini udah terpasang seperti ini. Kemudian yang negatif dari dinamonya kita pasang di NO ya teman-teman, di NO sini. Bisa juga di COM gitu. Karena nanti kita karena nanti yang kita pakai itu NO sama COM gitu. Kita nggak pakai COM sama NC. Disesuaikan aja urutannya ya biar teman-teman gampang. Kita buka dulu di sini. Nah, udah kepasang seperti ini. Otomatis kan si negatif itu harus connect ke 5 volt ya, yang plus ini. Sedangkan si COM ini kan nggak ada dayanya. Nah, nanti saya jumper dari COM ke 5 volt ini pakai kabel teman-teman. Ini kabelnya udah saya siapin. Jadi nanti ini saya jumper seperti ini. Nah, ini udah kesolder. 5 voltnya ada di COM. Kemudian NO nya normally opennya dia nggak connect ya. Jadi NO sama COM dia nggak nyala. Ya, sebenarnya ini udah hampir selesai. Cuman segini aja settingnya.
karena kita cuman pakai daya 5 volt, jadi ini nggak dipakai teman-teman, jadi lebih rapih ya. Nah, kita coba pasang micro USB nya, kita pasang ya, otomatis dia langsung ke setting 32 dan dia nyala. Ini muter ya, 5 4 3 2 1, dia mati teman-teman, dia delay selama 15 detik dan nanti nyala lagi ketika delay ini selesai. Nah, dia nyala lagi ya. Seperti itu teman-teman fungsinya. Nah, untuk hasilnya jadi seperti ini teman-teman. Ini saya pakai Tupperware ya, karena adanya cuman ini. Terus untuk chargingnya juga nggak bisa pakai modul power bank ternyata teman-teman. Jadi di sini saya pakai modul chargeran kayak gitu. Dan di sini 1 menit lagi waktunya, kita lihat dia bekerja atau enggak ya. Nggak bisa pakai modul power bank ya teman-teman. Kita lihat aja sampai relaynya bekerja. Ini 1 menit lagi. Nah, ini udah bekerja tuh, dan ini posisinya menyala teman-teman gitu. Jadi ini muternya berlawanan jarum jam. Ketika udah selesai, dia akan delay 360 menit. Saya sekitar 6 jam karena saya settingnya ini nyalanya 4 kali sehari teman-teman. Ya mungkin cukup sekian, ini sangat bermanfaat, budgetnya juga murah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton.